berjalan seperti apa sih Kak Mrs. Holder berjalan 10 tahun? Aku terharu loh, teman-teman pada datang. Boleh pakai ini biar kita Gak apa-apa. Saya taruh aja boleh nggak? Masih lama ini. Sini aja, sini nggak apa-apa sini. Impact nggak? Nggak ya? Ya, oke. Iya, jadi jujur aku terharu teman-teman pada datang. Makasih banyak. Gitu. Mudah-mudahan sampai selesai ya. Jadi acara hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam nanti. Amin, kita dapat sponsor dan support yang baik gitu ya. Dari acara anak, menggambar, terus eco print, eco paper. Jadi semua workshopnya ini juga sebenarnya kita fokus pada orang-orang yang belum pernah melakukan apa-apa gitu. Dan tujuannya hari ini adalah kita sambil bermain, sambil belajar tentang lingkungan. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini bisa dipraktekin tuh di rumah apapun yang dapat dari sini gitu. Jadi aku pengen event ini benar-benar bisa menyentuh banyak orang, tapi dengan packaging yang bermain, karena kebetulan aku sama Pak Kun ini kita suka main. Jadi teman-teman harus bisa belajar, tapi sebenarnya itu apa ya, nggak belajar, bermain tapi sebenarnya itu belajar pengalaman hidup. Salah satu aku penggiat lingkungan juga nih Kak, bener sosialisasi lingkungan ke sosial media tuh bener-bener gencar banget nih Kak. Apanya? Mensosialisasikan peduli lingkungan karena ada Oh iya, aku sebisa mungkin ya di mana aku melangkah, aku memberikan pesan lingkungan ya. Tapi sebelum memberikan pesan lingkungan, aku juga harus berubah untuk jadi lebih baik gitu, harus memberikan contoh. Apalagi sekarang aku ada 2 anak, jadi mereka akan mengcopy paste apa yang aku lakukan, dan itu sangat cepat sekali gitu, meresap seperti sponge ya 2 anak itu. Jadi aku melihat bahwa masyarakat juga seperti itu, meresapnya cepat, tapi juga sekarang memilih kan mau dilakukan atau tidak. Jadi aku sebisa mungkin dimanapun aku berada, baik itu di depan layar maupun di balik layar, aku mencoba menyisipkan pesan-pesan lingkungan atau kegiatan lingkungan. Terus itu dilakukan sampai aku menjadi kebiasaan baru tentang lingkungan, dan teman-teman juga mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan, karena jaga lingkungan ya itu kewajiban kita, bukan kewajiban dari pemerintah lingkungan atau NGO atau pemerintah. Itu semuanya yaitu manusia yang menikmati keindahan alam ini. Kak pernah punya pengalaman buruk nggak sih Kak ketika melakukan sosialisasi atau campaign tentang lingkungan itu sendiri Kak? Kalau kegiatan buruk ya kayaknya sama seperti teman-teman semua ya gitu, kayak dalam kehidupan ini tidak mungkin ada yang mulus ya gitu. Baik itu mau menjalin hubungan atau lagi PDKT sama orang atau dalam pekerjaan, pasti akan ada terjadi penolakan gitu. Mungkin penolakan skripsi, penolakan proposal, penolakan ada yang PDKT ini nggak mau gitu. Pasti akan mengalami hal seperti itu, sama seperti si Soldier. 2 tahun pertama itu penolakan gitu, kayak benar-benar kayak diajak kolaborasi susah gitu. Tapi di situ kita berpikir gimana caranya supaya ngajak orang gitu. Jadi ya itu salah satu pencetus ya, karena kita udah main ya udah kita ajak itu bermain, tapi kita sebenarnya serius dalam mengerjakan lingkungan ini. Dengan kemudian si Soldier jadi NGO, semua ininya jelas, birokrasinya, kemudian kita punya mapenannya, semuanya jelas gitu. Jadi pada saat diajak kolaborasi kita punya data yang baik, yang bisa mengajak masyarakat karena ada bukti semuanya. Jadi penolakan itu hal yang sangat wajar, apalagi mengubah pola hidup yang sudah terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Paling sederhana, di rumah kita tidak memilah sampah karena berpikir ada yang ngurusin sampah kita, toh juga nanti dijadiin satu lagi. Itu wajar banget itu terjadi. Tapi kalau kita berpikir kita ngelakuin pemilahan sampah ya untuk kita sendiri, untuk belajar jadi disiplin. Kalau ada anak, pasti anak akan melihat kita juga kan. Dan itu juga kita sedangnya menghargai sama dinas kebersihan. Mereka akan mungkin tersentuh dan berterima kasih karena kita udah membantu. Mungkin kalau sampai dicuci itu lebih baik lagi, dicuci, dipilah, mereka akan happy lah. Terus kita membantu dinas kebersihan mengajarkan diri kita sendiri untuk lebih peduli sama lingkungan. Gimana aku ngajarin
anak-anak tentang lingkungan, aku harus mengajarkan diriku sendiri bahwa aku memang terjun langsung ke lapangan. NGO banyak kegiatan tentang lingkungan, aku pasti ngajak mereka kalau tidak terlalu riwah buat mereka gitu, yang memang pantas umurnya mungkin ke pantai, ke sisi pantai, tanam mangrove, mereka akan lihat sendiri orang tuanya ngapain. Itu pertama. Kedua, yang ngasih contoh di rumah, seperti bersih-bersih kamarnya, bersih-bersih sampahnya yang ada di kamar. Buangnya kemana? Tempat sampah. Mereka udah tahu tempat sampah di mana. Mereka tahu yang namanya sampah plastik, sampah kaleng, sampah sedotan. Mereka tahu dibuangnya sesuai kategori. Kemudian mereka amin gitu dengan gambar-gambar juga kayak sedotan. Ini kenapa tidak boleh dibuang sembarangan karena takut ada si penyu masuk ke sininya, ininya. Jadi sebenarnya pada saat mereka aku ajakin untuk berpartisipasi menjaga rumah bersih, itu pun ada pesan-pesan yang selalu aku sampaikan gitu. Jadi pada saat mereka melakukan buang sampah pada tempatnya, ya aku bilang kenapa harus buang sampah pada tempatnya, karena kita mau sehat kan, hidup sehat, lingkungan sehat. Nanti berapa menit lagi, jangan lama nih, 5 menit aku tanya lagi, kenapa kamu jaga sampahmu sendiri? Ya karena mau sehat kan ibu gitu. Jadi itu yang akan menjadi memori itu, dan itu akan dibawa anak sadar, mereka akan ingat. Ya, sama seperti kita ngedongengin anak, pesan-pesan moral banyak di cerita-cerita dengan cara mendongeng, dan itu bisa dilakukan dengan lingkungan, mendongeng. Itu caraku ya. Karena selain mengajarkan lingkungan ke anak, juga kan mengajar kesederhanaan gitu ya ke anak-anak. Bahkan kalau di beberapa artikel kayak ada juga kasih tahu untuk anak-anak misalkan hobi mainan juga. Nggak tahu sih. Oh iya. Namanya ceritain dong Kak. Kaget. Iya. Iya, Kak. Alasannya ya memang begitu kehidupan sehari-hariku gitu. Jadi aku apa adanya sih, tidak manusia itu tidak selalu berada di puncak. Terkadang kita berada di bawah, tapi kalau kita berusaha kita akan berada di atas lagi, ya itu roda kehidupan itu. Jadi aku selalu bilang kepada kedua anakku yang khususnya kakaknya, jangan berekspektasi apapun gitu, apalagi ekspektasi tinggi kepada siapapun. Kalau kita belum berusaha, hanya berharap orang selalu memuji kita, selalu ada untuk kamu gitu, itu nggak mungkin gitu. Kamu harus benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri, apapun itu, pekerjaan, kehidupan. Jadi sebisa mungkin kita baik sama orang, sederhana aja gitu, dalam arti kayak ya kalau kita tidak mampu kita bilang tidak mampu sama diri sendiri. Dan anakku juga dia belajar dengan cara pada saat aku ajak ke supermarket gitu ya, memang umurnya semua diambil. Emang pertama kali aku ajak ke supermarket semua gerak gitu. Lama-lama aku bilang, kamu nih harus bayar pakai uangmu sendiri gitu. Kamu nggak bisa ambil semua. Kamu memang habis ini. Enggak ibu, ya kamu ambil sepenuhnya. Sekarang dia udah tahu spesifik ambil habis. Itu yang menurutku menghargai nilai uang gitu. Jangan sembarangan gitu. Tidak selalu kita di puncak. Jadi aku mencoba untuk menjaga hal yang terburuknya adalah saat kita butuh sesuatu itu tidak ada gitu. Jangan sampai kita butuh sesuatu kita pinjam sana sini kita tidak bisa kembalikan. Jangan sampai di posisi itu. Jadi belajarlah menghargai apa yang kita punya gitu. Ya memang itu tantangannya ya, tiap hari itu pembelajaran buat mereka, tiap hari harus kita ingetin terus gitu sampai dia terbentuk karakter itu gitu. Itu memang tugas kedua orang tua itu, melibatkan kita untuk hadir di hidup anak sampai umur 5 tahun, sampai terbentuk karakter yang kuat sampai dia bisa mandiri dan masuk ke SD. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya mungkin aku membatasi diri untuk terlalu bekerja, tetap bekerja, tapi aku memilih untuk bisa dekat sama anak karena aku sedang merajut karakter kedua anak sampai dia dewasa, sampai dia bisa memilih secara bijak. Itu aku akan lebih pede lagi. Mungkin sekarang kita ajarin dia untuk memilih
tapi pilihannya itu lebih sesuai karena memilih karena takut dimarahin orang tuanya atau ikut-ikutan atau memang lagi demen aja. Sekarang ini dia belum bisa memilih sesuai apa ya, memilih bijak. Makanya aku lagi membentuk atau merajut kedua karakter anakku sampai mereka bisa tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana yang baik. Walaupun nanti sampai SD, SMP, SMA juga tetap harus dijaga, tapi at least dia bisa sistemnya tuh terbentuk aja gitu. Ya apa salahnya sih ngajarin sejak dini tentang semua itu. Mungkin aja berapa tahun lagi aku nggak ada, at least aku udah ngasih sesuatu untuk mereka. Perkembangan jiwa sendiri sekarang seperti apa Kak Nadine? Perkembangannya nggak bisa diem sih, nanti mungkin kalau ketemu ya silahkan ditanyakan gitu deh, dia bisa menjawab sekarang gitu. Ya so far aku lihat juga anakku happy, mereka aktif, mereka banyak bertanya. Paling yang perlu dijaga ya supaya jangan ngabur aja sih gitu ya, selayaknya anak umur 3 tahun yang pengen belajar, pengen cari banyak pengen ketahuannya lagi tinggi ya. Jadi aku setidaknya menyiapkan tempat untuk dia mengeksplor dan mencari tahu itu sih, gitu aja tugas orang tua ya, gitu aja kan, membukakan jalan aja buat mereka. Sebagai ibu mungkin aktivitas anak sendiri lebih ke gadget kah atau mungkin kreativitas sama anak kayak crafting, kayak handcraft segala macam? Dua-duanya, gadget juga, crafting juga, open space juga, karena memang gadget itu juga ada bagusnya kok gitu, banyak edukasi, tapi harus selalu ada bimbingan orang tua, apalagi mereka belum tahu gitu bisa memilih yang mana. Dan nanti coretan-coretan itu aku tempelin depan-depannya kayak sepatu pertama dia, sandal garpu pertama dia, itu nanti akan jadi sebuah art gitu. Itu jadi kenangan buat kita nanti di dalam rumah itu. Jadi outdoor activities juga kencang gitu, traveling, terus bertemu dengan orang banyak. Traveling itu baik jalan darat, jalan laut, terbang, jalan darat, itu semua aku kasih ke mereka semua. Jadi mereka tidak takut yang namanya perubahan itu, udah bisa menyesuaikan setiap situasi. Jadi mereka nggak kaget gitu, bukan hanya rumah atau mall yang mereka tahu. Din, ngajarin diving juga nggak sih? Kenalin seperti bokap kenalin ke Nadine? Sepertinya akan dikenalkan karena mereka juga ya kalau tiap kali berenang anakku juga bilang diving udah masuk ke dalam itu. Ya, sepertinya akan diperkenalkan deh, karena mereka melihat foto aku menyelam, mereka melihat aku foto di bawah laut, terus banyak video yang aku posting acara traveling. Kayaknya mereka kakaknya cukup familiar apa yang dikerjakan bapak ibunya, jadi mereka pengen tahu juga gitu, dan itu hal yang wajar sih. Kita tinggal menyediakan tempatnya aja dengan waktu yang tepat aja nggak sih gitu. Jadi pada saat kita bilang kita lagi pergi kerja, mereka tahu benar kerja itu, mereka ada bayangan ngapain itu kerja si ibu dan bapaknya gitu. Untuk ketika meninggalkan anak untuk bekerja ya Kak, ada rasa kekangenan sendiri nggak sih Kak? Kalau meninggalkan pasti meninggalnya pasti kangen lah, itu hal yang wajar. Makanya aku membatasi tidak kayak pergi lama gitu. Dan kayak hari ini acara si Soldier, anakku datang ke sini ngeliat, ya dia tahu ini teman-teman ibu semua, ini yang aku kerjain tentang lingkungan gitu. Anakku jadi tidak buta-buta amat. Ini ya sih memanusiakan manusia sih, dua anak itu. Jangan berpikir mereka kecil, mereka tidak mendengar, tidak ingat, mereka ingat betul gitu. Jadi ya aku dengan memberi penjelasan dan melibatkan mereka gitu, aku bisa merasakan mereka mengerti dan lebih legowo gitu loh pada saat aku pergi kerja. Dan aku juga tahu diri tidak pergi sampai 24 jam, enggak, untuk saat ini tidak. Pergi keluar kota tanpa mereka, enggak, itu tidak mungkin saat ini. Jadi aku selalu melibatkan mereka untuk ikutan. Makanya mungkin banyak kegiatan yang aku tidak bisa langsung iakan karena masih ada 2 anak yang butuh ibunya hadir di hidup mereka. Jadi benar-benar nggak mau ninggalin golden age anak sendiri ya Kak? Golden age nggak bisa balik lagi. Pekerjaan masih bisa menunggu dan aku masih bisa ngerjain dari rumah. Kebetulan pekerjaanku bisa ya, mungkin aku melihat ada beberapa ibu yang tidak bisa meninggalkan itu, mungkin pekerjaan kantor mengerti gitu, tapi balik lagi semua itu pilihan ya.
dan nggak boleh menyesal gitu. Dan ya kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu, keputusan itu tidak boleh membuat kita menyesal apapun pekerjaannya gitu, apapun yang sedang dilakukan ya. Jadi untuk aku, pekerjaanku memungkinkan untuk bekerja dari rumah, bisa online, aku bisa jualan dari rumah, aku bisa macam-macam dari rumah. Di rumah pun aja waktunya nggak ada gitu, tapi ini yang bisa aku lakukan. Apalagi karena fokus di lingkungan, aku masih bisa bergerak untuk anak, untuk waktu untuk suami, untuk anak, dan untuk lingkungan yang kerjaan. Oke.